gunakan poin apa namanya menggunakan poin ya berapa poin gitu kan nanti hasilnya berdasarkan rumusan masalah. Setelah itu nanti kesimpulan baru di bawahnya nanti ada kata kunci ya atau keywordnya. Baru nanti di latar belakang. Nah di latar belakang yang baik itu adalah fokus dengan judul. Kalau judul Bapak ini adalah dinamika budaya dan struktur sosial, maka di situ itulah kata mayor yang nanti didiskusi apa namanya dieksplor di latar belakang. Bagaimana dinamika budaya Arab pra-Islam? Anda diskusikan di situ. Kasih footnote atau sitasi, jangan lupa. Baru setelah itu dinamika budaya sudah dibahas, struktur sosial seperti apa. Kasih sitasi penelitian-penelitian yang terdahulu terkait dengan artikel Bapak ini. Itu. Satu, paragraf dua, paragraf tiga masih berbicara tentang peradaban Romawi dan Persia dan bagaimana pengaruhnya terhadap dua unsur tadi, dinamika budaya dan struktur sosial di paragraf 3 4. Setelah itu baru nanti titik poin. Kenapa sih kok ini perlu dibahas? Kenapa kok perlu membahas dinamika budaya dan struktur sosial Arab pra-Islam yang dipengaruhi oleh peradaban Romawi dan Persia? Kenapa? Itu kan yang menjadi keunikan. Kalau bahasanya adalah novelty mungkin ya, baruan yang akan diungkap. Ya, gitu Pak. Baru kalau sudah dimunculkan, maka ini perlu diteliti. Ini kan penelitian library research ini atau studi kepustakaan kan. Jadi bukan penelitian lapangan atau studi lapangan karena ini kita nggak bisa studi lapangan ini karena ini literatur, bener nggak? Iya toh, Betul, Pak. Pak. Ini Betul, ini betul. literatur. Kita tidak bisa meneliti karena yang kita teliti adalah zaman yang lama lampau dan kita cuma bisa menelusuri melalui internet, buku-buku, artikel-artikel dan itu nanti didiskusikan di dalam apa namanya artikel Bapak ini. Nah, kalau sudah latar belakangnya seperti itu, nanti juga di latar belakang itu ada penelitian terdahulu terkait dengan judul bahwa dinamika budaya dan struktur sosial Arab pra-Islam ini adalah penting untuk diteliti. Ada penelitian menurut siapa yang diteliti oleh begini begini begini. Dia menyebutkan bahwa seperti inilah dinamika budaya dan struktur sosial dengan peradaban Romawi dan Persia misalnya. Atau dia tidak apa namanya bukan peradaban Romawi dan Persia yang dibahas, tapi dengan peradaban yang lain. Nah itu nggak apa-apa nanti dibahas itu sebagai pembanding minimal dua ada studi pendahuluan. Jadi kalau di tesis dan di skripsi studi pustaka atau penelitian terdahulu itu ada poinnya sendiri, tapi kalau di artikel itu biasanya ditaruh di latar belakang, gitu Pak. Seperti yang Pak Iman ditulis itu, sepertinya di latar belakang ada itu studi pendahuluan ya. Cuma nanti kita mungkin kalimatnya belum apa bahasanya itu belum belum tajam aja. Jadi kalau di latar belakang itu yang biasa kita melakukan definisi-definisi itu dihindari. Tapi di latar belakang kita lebih kepada paragraf yang problematik dan argumentatif. Hmm. Nah, cara menyajikan latar belakang. Sehingga memang ini menjadi sesuatu yang memang perlu kita ungkap terus gitu loh. Ya, itu caranya menulis artikel supaya artikel itu menjadi menarik. Jadi tidak hanya dinamika budaya adalah begini-begini, tidak seperti itu. Struktur sosial Arab adalah begini, tidak. Tapi lebih kepada sesuatu yang problematik dan didasari oleh data-data terdahulu yang sudah pernah diteliti. Itu kalau artikel jurnal. Sebenarnya sama juga tesis dan skripsi juga harus seperti itu. Maka ada namanya penelitian dari lapangan kan harus ada tuh. Kenapa misalnya kok harus meneliti tentang ini di lapangan ini? Ada apa yang mau diungkap itu ada problem apa? Nah, itu istilahnya adalah kegelisahan akademik di lapangan itu. Nah, ini polemik yang
masih penting dan urgent untuk diteliti dari dinamika budaya dan struktur sosial Arab pra-Islam yang dipengaruhi oleh peradaban Romawi dan Persia itu kenapa kok harus begitu, harus diungkap. Ada apa dengan pengaruh Romawi dan Persia terhadap budaya itu? Nah, ini menjadi sesuatu yang unik di Pantai sehingga ini masih penting dan perlu untuk diteliti terus. Pun ini adalah literatur review bahasanya ya. Literatur review atau library research. Maka harus diperkaya dengan sitasi artikel-artikel terdahulu terkait dengan kepenulisan ini. Termasuk juga hasil disertasi, hasil tesis ya. Syukur-syukur itu penelitian-penelitian itu sudah diteliti dan tersubmit di jurnal yang terindeks Sinta 1, Sinta 2 itu lebih baik. Baru setelah itu biasanya poin yang selanjutnya setelah latar belakang ada sebagian artikel jurnal itu yang mencantumkan metodologi penelitian. Tapi ada sebagian juga tidak dibahas. Nah, maka kalau misalnya metodologi penelitian perlu dibahas, di situ harus ada pembahasan minimal 1 paragraf, 2 paragraf setelah latar belakang. Nah, punya Pak Imaduddin ini ada atau tidak, nanti bisa dicantumkan metodologi. Baru setelah itu nanti pembahasan. Nah, pembahasan di dalam artikel itu tidak dicantumkan itu, pembahasan begitu biasanya tidak. Ada juga meskipun sebagian ada pembahasan nanti poinnya apa satu tentang dinamika budaya. Nah, di dalam pembahasan dalam artikel itu ada 2 poin. Yang pertama, teori yang akan dicantumkan. Jadi misalnya kalau di dalam tesis itu di bab 2, tapi di dalam artikel itu diambil sedikit yang penting bahwa dinamika budaya dan struktur sosial itu teorinya apa sih? Terus kemudian peradaban itu apa? Nah, itu di match nanti sehingga antara dinamika budaya, struktur sosial dan peradaban itu ada keterkaitan sehingga nanti baru setelah itu adalah hasil temuannya gitu. Apa yang Bapak tulis ini sebenarnya sudah mencakup ya dinamika budaya, struktur sosial, dan peradaban Romawi dan Persia. Akan tetapi mungkin masih perlu dicek-cek lagi paragraf-paragrafnya supaya lebih lebih ramping dan memenuhi poin yang saya kira misalnya di pembahasan itu 5 paragraf ya atau 6 paragraf, tapi sudah memenuhi bahwa dinamika budaya, struktur sosial, Arab pra-Islam itu benar-benar dipengaruhi oleh peradaban Romawi dan Persia dan hasilnya apa? Nah, hasilnya apa supaya terlihat nanti bisa di, dimunculkan menggunakan gambar-gambar yang itu seperti semacam eh, apa konseptual berpikir ya. Jadi kayak semacam temuan konseptual pikiran dan itu menjadi novelty nanti. Karena ini penelitian library literatur review maka harus banyak citasi, Pak. Harus banyak footnote atau body note itu. Dan banyak diskusi di situ terkait dengan penelitian terdahulu. Ini saya lihat masih sedikit citasinya perlu dikembangkan lagi. Ya. Meskipun itu nanti kalau disubmit juga tidak masalah. Nah, selanjutnya adalah baru nanti kesimpulan dan akan tetapi yang Bapak tulis ini nanti juga tidak akan bisa diterima dengan mudah ke laman jurnal kalau tidak disesuaikan dengan template. Template paham ya Pak ya? Misalnya Paham, kita paham. buka jurnal apa, template-nya begitu kan, atau gaya selingkung. Kita sesuaikan dulu. Kalau sudah sesuai, dia permintaannya seperti apa, apakah pakai, kadang ada yang daftar pustakanya itu pakai Mendeley, atau pakai Zotero, ada yang nggak juga pakai itu. Terus kemudian gaya manajer referensialnya apa, pakai gaya selingkung apa style, atau Tijago style, atau modern style kan kita tidak tahu ya. Kita kita masuk ke laman jurnal dulu misalnya laman jurnalnya siapa, kita masuk ke situ, nanti kemudian kita buka cari template. Setelah itu baru nanti kita submit. Kita tidak bisa submit kalau kita belum login. Kita tidak bisa login kalau kita tidak punya akun di laman jurnal itu. Maka prosesnya setelah kita kondisikan artikel kita sesuai dengan template, baru kita nanti register, bikin akun di jurnal itu. Kan seperti itu.
Nanti di situ masukin nama, nickname, nama depan, nama tengah, nama belakang, terus kemudian ada password dan sebagainya, ya. Terus register. Kalau sudah oke, nanti biasanya ada pemberitahuan di email, ya, bahwa nanti tolong diklik ini supaya untuk apa sih bahasanya itu, untuk mengkondisikan bahwa ini benar-benar email penerimanya atau yang membuat register tadi. Baru setelah itu nanti baru kita masuk ke login dan setelah itu baru kita make a new submission. Masuk ke OJS. OJS itu Open Journal Systemnya. Masuk ke situ kita submit mulai dari judulnya, abstraknya kita masukin, terus kemudian isinya ya, referensinya. Kalau sudah klik sudah tersubmit, ada beberapa tahap nanti ya. Kira-kira ada 4 tahap loh begitu. Masuk sudah tersubmit, sudah oke. Baru kita hubungi pengelola. Kontak person yang ada di jurnal itu pengelolanya. Bapak Ibu, mohon maaf, saya sudah memasukkan artikel, semoga bisa dimuat, mohon bimbingannya. Ya, biasa kita dengan bahasa-bahasa yang seperti itu karena kita nggak kenal. Kecuali kalau kita sudah kenal dengan pengelola, kita bisa WA teman sendiri misalnya begitu ya. Saya udah masukin, tolong direview. Sudah nanti direview ya. Dan akan dikabari di email. Kalau tidak di WA nggak dibales ya akan dikabari di email. Prosesnya tadi ya, nanti dari pengelola dikasih ke reviewer, dari reviewer direview, dimasukkan lagi ke OJS, lalu kemudian nanti dialihkan ke penulis, direvisi ya, ada yang kurang apa begitu nanti disubmit lagi, dicek pengelola lagi, dikembalikan ke reviewer, sudah oke, masukkan lagi, nanti akan dimuat. Dimuat pun itu juga kadang tidak bisa cepat karena periodik. Jurnal itu setahun biasanya 1, 2, 3 kali. Mentok ya paling banyak 4 kali lah. Ya, paling banyak 4 kali, tapi jarang tuh yang sampai 4 kali. Ya, kadang sampai dua periode yang nanti di bulan Maret dan Juni atau dengan Desember ya, misalnya 3 kali setahun. Nah, itu nunggunya juga lama. Ya. Jadi tidak mudah. Makanya biasanya kalau untuk syarat sidang tesis, dia pakai LOA aja tuh. Letter of Acceptance. Ya. Dikasih. Ya. Bahwa bukti bahwa ini sudah tersubmit dan akan dimuat di laman jurnal. Nah, ini belum menjadi artikel jurnal kalau belum dipublikasi. Kalau belum dipublikasi masa masih artikel namanya. Artikel ilmiah. Tapi kalau sudah terpublikasi ya, bisa disebut dengan artikel jurnal. Bapak Ibu nanti bisa lihat scholar saya ya, di situ banyak ada beberapa artikel yang saya sudah terpublikasi ya, tapi masih belum banyak Sinta duanya ya, baru sekitar 3 atau 4. Yang lainnya ya Sinta 4, Sinta 3, Sinta 5 gitu ya. Karena juga sekarang kalau mau masuk Kak, Sinta 2 itu bayar Pak 1 juta, 1,5 juta. Karena saking banyaknya orang butuh, dosen itu banyak butuh yang Sinta 2 itu untuk pengajuan pangkat ke lektor kepala itu 4, golongan 4 itu, golongan 4A itu kan harus minimal harus ada di Sinta 2 yang penulis pertama. Nah, sekarang bayarnya sudah 1 juta, 1,5 juta itu. Nah, lihat nanti syaratnya apa. Kalau misalnya di PJJ ini tidak ada syarat artikel ya alhamdulillah. Tapi kalau menurut saya ya tetap ada ya syarat meskipun tidak harus jurnal yang terakreditasi ya. Belum terakreditasi Sinta pun nggak apa-apa. Yang penting sudah Google Scholar ya, sudah EEE SSN ya. Nah, ini nanti apakah syaratnya juga harus relevan dengan PAI ya ataukah tidak, tapi relevan dengan tesis yang akan ditulis nanti. Tapi dari judul punya Bapak Imadudin ini, saya kira sudah berani eksplor ya. Jadi Anda membahas tentang dinamika budaya dan struktur sosial terhadap peradaban. Nanti tambahkan teori tentang dinamika budaya dan struktur sosial, Pak, di pembahasannya itu. Teoritis ya, paragraf 1 dan 2 lah.
Setelah itu baru nanti temuannya ya. Siap, siap, Bapak, siap. Nah, ini kan terkait dengan ilmu apa ini? Eh, Terkait dengan ilmu peradaban Islam ya, peradaban atau bisa juga terkait dengan iya ilmu apa ilmu kebudayaan Islam. Ini daftar pustakanya kebanyakan apa Pak? Artikel ya? Iya, Pak, betul. Dari Scholar. Oh dari Scholar ya. Sudah pakai Mendeley sama Zotero belum? Belum, Pak. Belum ya. Ya, Nanti tinggal ini mau dimasukkan kemana Pak? Mau dimasuk berapa lembar? 15 ya sudah 15 itu aman lah ya. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit ya. Nanti dicek-cek lagi eh, kira-kira temuannya apa, novelty-nya apa dari peneliti tulisan yang Bapak tulis ini dengan tulisan-tulisan orang terdahulu. Perbedaannya di mana? Nanti dimunculkan. oh, siap, siap. Misalnya Bapak ngambil referensi tiga, tiga artikel atau tiga hasil penelitian yang terkait dengan ini, itu dia membahas tentang ini nih. Nah, perbedaannya dengan punya Bapak itu di mana? Itu nanti akan menjadi temuan. Sehingga ini di sini ada gap ya kalau bahasanya itu ada gap hasil namanya. Gap hasil penelitian. Gap kan ada gap metodologi, ada gap objek, ada gap apa namanya? Lapangan. Nah, ini Bapak nanti perbedaannya di mana? Gapnya antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang Bapak ini, tulisan Bapak ini, di poin mana? Itu ya. Kan mungkin ada juga terkait dengan judul yang terkait dengan ini juga kan. Tetapi misalnya dia cuma membahas tentang sisi ini, yang satu lagi membahas tentang sisi itu. Nah, punya Bapak sisi yang sebelah mana? Itu penting sekali dalam artikel. Sehingga artikel ini menjadi artikel yang orang bilang itu adalah kebaruan, novelty ya. Istilahnya orang sekarang ya novelty, novelty begitu ya kebaruan, kebaruan. Jadi ada sesuatu yang baru dari apa yang ditulis dengan penelitian-penelitian yang terdahulu yang sama atau relevan. Kuncinya di situ ya. Itu menjadi sangat penting sekali nanti saya harap Bapak Ibu semuanya yang di sini juga nanti menulis ya artikel berkaitan dengan PAI atau berkaitan dengan studi teks bahasa Arab ya bisa nahu, bisa sorof, bisa semantik dan sebagainya. Nanti supaya setidaknya nanti ketika sudah menjadi magister itu punya artikel yang tersubmit ya. Apalagi nanti menjadi Bapak Ibu menjadi dosen ya malah sudah dituntut itu ya. Nah, hari ini budaya literasi yang seperti ini lagi digalakkan Bapak Ibu di kalangan mahasiswa baik S1 ataupun S2. Ya. Dan kita mau nggak mau harus menulis artikel ya. Dan sekarang itu, mohon maaf nih, kita ini sekarang sudah ada IA ya, Bapak Ibu mungkin ya mungkin pakailah itu mungkin ChatGPT, Perplexity atau Gemini atau Humata dan banyak lagi itu yang hari ini dipakai-pakai oleh mahasiswa itu. Saya bilang itu nggak apa-apa dipakai karena itu adalah alat. Namanya alat itu kan digunakan ketika dia dibutuhkan. Tapi ketika dia tidak dibutuhkan ya nggak usah dipakai gitu kan. Nah problemnya adalah IA ini dipakai untuk nulis jurnal secara menyeluruh keseluruhan dari atas sampai bawah itu pakai IA. Saya kasih tahu Bapak Ibu, misalnya contoh ChatGPT ini. ChatGPT ini tidak bisa memberikan data secara detail. Dia hanya mampu untuk mendeskripsikan. Makanya kalau kita mau nulis misalnya pakai ChatGPT, nulis artikel dalam waktu cepat itu bisa itu pakai ChatGPT. Tapi tidak observable, tidak by data. Datanya kosong, hanya deskripsi-deskripsi yang saya kira pernyataan-pernyataan yang tidak ada datanya. Nah, maka disitulah perbedaannya, mana yang tulisan yang ditulis oleh robot,
dan tulisan yang ditulis oleh manusia. Tentu bahasanya juga bisa dideteksi. Makanya biasanya bahasanya monoton gitu-gitu aja. Bisa dideteksi itu kalau orang sudah biasa ngecek tulisan pakai ChatGPT itu, oh ini bahasa robot ini. Bukan bahasamu ini Mbak gitu kan. Bukan bahasamu nih Mas. Ini emang kamu pakai ChatGPT kan? Kadang saya begitu kalau sama mahasiswa itu. Iya Pak, harusnya kamu tidak caranya tidak seperti ini. Kamu juga harus memakai metode copy paste, kok apa namanya tiru, amati dan apa namanya kolaborasi atau apa itu bisa dimodifikasi. Modifikasi. Jadi kalau nulis itu mbok yo ngono tapi ojo ngono bahasanya bahasanya iya itu. Ya kita nggak bisa pungkiri itu ya. Makanya kalau saya yakin teman-teman dosen itu juga ada lah yang pakai seperti itu untuk penelitian-penelitian. Tapi beliau-beliau kan mungkin dikoreksi lagi, dikasih data sehingga bisa relevan dan bisa kredibel. Bahkan sekarang itu sudah ada itu aplikasi untuk mengecek bahwa ini tulisan tulisan ChatGPT atau IA itu bisa dideteksi deteksi itu. Bahkan ada pula yang alat untuk apa namanya bahasanya supaya tulisan ini tidak terdeteksi oleh IA itu. Nah, sekarang ini sungguh luar biasa. Kita sudah mulai dikuasai oleh robot. Kalau kita tidak bisa menjadi driver, tidak bisa mengendalikan robot, maka kita akan dikendalikan robot. Sehingga apa? Problemnya ya sudah banyak orang itu malas nulis, ya mikir gitu kan. Yang misalnya saya dulu nulis artikel itu paling cepat itu seminggu, Pak. Itu pun masih berdarah-darah, itu masih dicek lagi seminggu itu. Ini sekarang mahasiswa nulis artikel setengah jam. Jadi ya mereka nggak mikir itu seni orang seni menulis nggak dapat gitu kan karena kan mereka berbantu IA itu kan sehingga orang semakin ke sini ya tidak tajam ya pikirannya tidak tajam gaya bahasanya tidak tajam tulisannya ya jadi nulisnya itu ya hanya deskripsi-deskripsi yang tidak ada diskusi di situ tidak argumentatif ya hanya statement tapi tidak ada buktinya. Nah, ini kan tulisan-tulisan seperti ini kalau dalam karya ilmiah ya tidak relevan. Ya. Apalagi misalnya penelitian, tesis, ya, disertasi. Makanya kalau di setiap paragraf itu, kalau disertasi itu harus ada datanya. Makanya kan kalau dalam satu paragraf itu kan begini, ada namanya kalimat inti atau kalimat pokok. Nah, selanjutnya di kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu kan kalimat anak kalimat atau disebut dengan kalimat pelengkap ya, atau kalimat penjelas. Bisa ditaruh kalimat intinya bisa di atas, bisa di bawah. Tergantung paragrafnya apa, paragraf deduktif atau induktif. Nah, nah sekarang ini mahasiswa nggak paham seperti itu. Ya. Ini pokoknya penting nulis paragraf ya pengertian aja. Ditanya, Mbak ini kalimat pokoknya mana? Kalimat pokok itu apa ya, Pak? Ini yang perlu saya kira bahwa dalam menulis itu juga ada rumusnya. Supaya tulisan kita itu ya, oh ini pokok kalimatnya. Nah, setelah itu adalah kalimat-kalimat penjelas yang disertai dengan data dan ada sitasi. Minimal dalam satu paragraf itu kalau biasanya saya nulis itu harus saya kasih sitasi minimal satu. Yang ada yang kalau Bapak Ibu lihat, saya kasih tahu nih, Jurnal Arabiyat punyanya PBA UIN Jakarta. Itu tulisannya bagus-bagus. Gaya bahasa tulisan, datanya, diksinya yang dipakai. Bapak coba buka Arabiyat UIN Jakarta itu punyanya PBA itu. Itu saya belum menemukan jurnal yang tulisan-tulisan yang sebagus di Arabiyat ini. Sehingga saya kalau misalnya rujukan itu pasti saya larinya kalau nulis itu ke sana. Oh, keren ini. Mereka berbahasa Indonesia ya. Tapi eh, bagus banget ya. Rangkai katanya, pemakaian diksinya, istilah-istilah, terus kemudian observable ya, ada datanya. Kalau misalnya statement seperti ini itu juga ada menurut siapa gitu kan.
Nah, ini menulis seperti ini tidak hanya sekedar teori apa yang saya ucapkan, semuanya butuh proses. Dan Bapak Ibu, kalau tidak memulai, maka ya kita tidak bisa setajam pisau ya. Pisau itu juga sama. Kalau pisau kita kan harus diasah terus ya. Lama-lama akan menjadi tajam. Tulisan juga sama. Tidak ada orang-orang yang hebat menulis itu, misalnya kayak Andrea Hirata yang penulis fiksi itu ya. Siapa lagi misalnya Terelie. Mereka awalnya juga saya yakin bukan orang yang hebat dalam menulis, tapi mau untuk menulis dan tekun menulis. Ya sama juga kita. Kalau kita nggak bisa, belum bisa nulis ya wajar namanya orang nggak bisa nulis. Tapi ketika sudah dimulai, terus kemudian diulangi lagi. Kan namanya orang menulis itu kan tiga proses. Yang pertama adalah menulis secara mentah, kedua editing, yang ketiga adalah finishing. Itu prosesnya selalu seperti itu. Misalnya kita nulis skripsi nih, latar belakang, jrot, 5 paragraf. Itu saya yakin nggak langsung bagus. Pasti dicek-cek dulu ada tipe atau enggak. Oh, paragraf ini antara paragraf satu dengan paragraf yang lain nyambung enggak? Paragraf ini kira-kira masuk nggak poin di apa namanya judul itu? Di judul kan ada namanya kata mayor ya. Kalau kita istilahkan ya ada variabel. Kalau kuantitatif ada variabel X dan Y. Kalau di kualitatif ada kata mayor dan minor. Nah, itu nanti kita diskusikan di per paragraf itu. Dan kita sambungkan antara paragraf yang satu dengan yang lain. Ini kan seni menulis. Nah, ini kalau misalnya kita sekali nulis itu nggak bisa. Mau sekelas dokter, profesor pun juga tetap sama. Dia tetap harus mengulang tuh, dicek lah. Oh, oh ini ada yang kurang kata. Oh, ini ada katanya terbalik. Setelah itu baru finishing. Ya. Finishing ini biasanya sudah oke. Nah, tulisan-tulisan yang bagus-bagus itu ya semuanya melalui proses. Beliau-beliau itu yang nulisnya bagus ya. Mereka melalui tahapan-tahapan yang saya kira butuh yang disebut dengan ketekunan ya. Sehingga tulisan-tulisan Bapak Ibu ini nanti tesisnya itu tidak hanya kristalisasi pikiran, tapi saya mengatakan juga kristalisasi perasaan. Dan kalau nulis tesis, nulis karya ilmiah ya skripsi, itu kan berdarah-darah tuh. Saya bimbing yang sulit ditemui, kan punya pakai perasaan tuh. Di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat. Ketika ditemuin, nggak kayak gini. Dicoret, tidak ngasih masukan. Nah, ini berdosa sekali tuh. Dosen yang seperti itu ya, pembimbing itu kan. Terus kemudian besoknya dihubungin lagi, saya keluar kota, besok minggunya lagi. Oh, saya masih di sini. 1 bulan baru bisa ditemui. Itu kan kristalisasi perasaan. Maka saya bilang tesis, disertasi, skripsi itu tidak hanya kristalisasi pemikiran, tapi juga istilah saya adalah kristalisasi perasaan. Sehingga kalau sudah perasaan dan pikiran ini menyatu menjadi tulisan yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu bangga. Tesis saya tahun itu nggak selesai-selesai. Dosennya ditemui, kalau ditemui cuma ngasih coretan aja, gitu. Nggak ngasih solusi. Ini ada begitu tuh. Saya dulu promotor saya itu. Ini nggak kayak gini nih. Ulang lagi nanti diketik lagi. Kok bisa profesor seperti ini? Harusnya dia ngasih solusi. Apa yang harus saya tulis? Saya sudah nulis sampai misalkan katakan 5 paragraf, 6 paragraf, sudah kristalisasi keringat, kristalisasi pikiran dan perasaan. Habis itu ketemu dosen enggak seperti ini. Wah, itu perakaruan nih. Kak, Bapak Ibu, memang ya apa yang dikatakan bahwa ya orang kuliah itu nggak mudah gitu kan. Jadi jangan sampai orang luar sana menganggap bahwa S1, S2 itu mudah. Kata siapa? Sulit. Nyatanya saya malam-malam gini kuliah gitu. Nah, ini seharusnya saya istirahat gitu kan. Saya kuliah nih. Sulit, Pak. Ada orang anggap alah S2 aja. Nggak, lu jangan jangan melihat nganggurnya. Yang dicari bukan itu. Yang dicari adalah pengalaman, yang dicari adalah ilmunya dan bukan terus kemudian kalau sudah lulus sarjana itu terus menjadi kaya ya tidak seperti itu. Ini mindset yang harus dirubah bahwa orang kuliah itu nggak nyari uang, orang kuliah itu ya belajar ya. Terus kemudian kalau sudah S2 itu terus harus kaya. Iya.
Kalau mau kaya ya berbisnis. Tapi kalau Anda mau menjadi orang yang kritis, menjadi orang yang punya pengetahuan baru ya harus kuliah. Karena kalau otodidak nggak ada yang ngarahin nih, ya kan? Nah, ya, istilahnya kalau orang kuliah ya sebut saja saya itu kuliah nyari ijazah. Saya yakin nggak nyari ijazah tok kok. Nyatanya kalau mau nyari ijazah ngapain kuliah? Tinggal aja tuh ngomong sama Pak Rektor, mau Kaprodi sama saya. Pak, saya nggak usah kuliah, saya bayar sekian ya. Oh nggak bisa Mas, kita tetap harus ada perkuliahannya, kan? Sehingga ya kita mengalami yang seperti ini. Maka tulisan-tulisan yang hari ini kita tulis ini adalah suatu saat nanti akan menjadi tulisan yang luar biasa yang menjadi saksi Bapak Ibu. Oh, kuliah tuh nulis kayak gini tuh seminggu bahkan 1 bulan. Itu kalau mau saya submit ke artikel jurnal ditolak, jurnal ini ditolak, jurnal saya ditolak. Pengelola bahkan cuma di-read doang. Akhirnya saya menemukan satu jurnal yang pengelolanya baik dan akhirnya disubmit. Ini kan prosesnya seperti ini nggak mudah. Setiap orang mengalami takdir yang berbeda-beda. Kalau hari ini saya nulis, saya tinggal calling teman saya nih, Kang, sore gitu tulisan putih, oke jurnalmu gitu. Iso Kang, tapi tetap kudu direview. Siap, saya bilang begitu. Saya siap mengikuti prosesnya. Ya direview, ini ada yang kurang begini ya, saya revisi ulang begitu. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau ini nanti menjadi syarat, ya ini menjadi kerepotan nih, ya, mana gitu kan. Kalau misalnya di PJJ Senior Jati misalnya ada, ya kan. Tapi kan nggak mungkin memuat sejumlah mahasiswa di sini. Pasti nyari di tempat lah, di tempat lain. Ya mungkin ada kolega dari bapaknya yang dosen, kakaknya, Pak D-nya atau apa ya pasti nanya-nanya juga Pak D ini saya syaratnya ini bisa nggak ya? Oh bisa diusahakan. Tapi yang nggak punya kenalan ini yang repotkan. Harus berjuang sendiri. Makanya kita di dunia ini itu kadang begitu ya. Ternyata juga namanya takdir juga dipengaruhi juga oleh manusia. Ini ya Indonesia istilahnya ya ono kudu wong sing dikenal perantara orang gitu kan istilahnya wong jeru gitu kan wong jeru kira wong jeru iki angel lagi proses sekarang Bapak Ibu dunia pendidikan kita yang hari-hari ini artikel begini ini sudah kita harus mengikutinya bahkan ya sudah menjadi ya bahasanya itu konsumsi apa pragmatis sekarang pengelola-pengelola jurnal itu wah karena saking banyak masuknya bingung wah ini lumayan ini bisa untuk bisnis nih ya kayaknya suruh bayar gitu kan mau nggak mau kita kan akan membayar gitu kan karena kita harus ada syarat itu gitu kan sehingga ya ini nggak menjadi nggak mudah kan dulu itu 5 tahun yang lalu tuh nggak kayak gitu Pak jurnal itu kita nulis tuh oke siap publish gitu kan nggak bayar bahkan dibayar saya dulu pernah itu masukin ke Zawiya jurnal mana itu Eh, Sulawesi sana ya Alauddin Makassar atau apa itu saya nggak tahu kalau di sana itu dibayar ternyata ketika saya nulis saya dimintain tanda tangan dan di situ dikasih uang penulis dihargai tapi itu 5 tahun yang lalu Pak hari ini jarang yang ya meskipun nanti pasti suruh bayar dulu terus kemudian nanti dikembalikan di apa meskipun ada juga jurnal-jurnal yang masih idealis ya Sinta 2 juga ada yang nggak bayar Sinta 3 ada yang nggak bayar tapi juga pengelola sekarang banyak juga yang main seperti itu ya sehingga kan proses seperti ini kita lalui kenapa ya karena sekarang sudah menjadi syarat gitu kan karena menjadi syarat itu kan banyak permintaan mahasiswa banyak submit kemana-mana kan maka ya sebagai seorang manusia itu ya ya biasalah begitu kan iya kan didahulukan ya yang apa yang bayar duluan lah oh, Indonesia ini masih begitu jadi ya wajar aja kalau teman-teman semuanya itu harus dilalui ya maka nanti kalau misalnya ada syarat itu cari yang kita cari dulu
jurnal-jurnal yang berbayarnya nggak mahal-mahal. Misalnya katakan, oh Sinta 3 masih 200-300 ribu, wah itu masih relevan, masih murah. Tapi kalau sudah sampai 1 juta, ini cari yang lain dulu ya, cari yang nggak bayar segitulah, karena itu lalu tinggi itu kosnya. 300-400 masih, Sinta 5, Sinta 4 itu masih oke lah gitu kan. Nah, yaitu untuk pengelolaan jurnal ya, untuk reviewer, untuk editor. Kadang, mohon maaf ya, kadang editor jurnal itu di beberapa lokasi tidak ada anggaran untuk pengelolaan, sehingga juga kadang pengelola itu pusing ya ngurusi tulisan ya, apa-apa lah gitu kan, ya 300 terus beliau-beliau itu yang sampai pusing tulisan harus menyesuaikan dengan template ya, harus segera disubmit ya, seperti ini saya kira yang. Tapi kalau di kampus-kampus besar biasanya ada anggaran dari perguruan tingginya, bahkan ada anggaran dari negara ya, dari pusat atau apa nanti untuk pengelolaan jurnal. Nah itu bisa dikelola oleh, harus dilalui proses ini semuanya ya, nulis artikel dulu tadi poin-poin yang saya sebutkan ya, mulai dari judul ya, lalu kemudian latar belakang nanti ada abstrak dan sebagainya. Sudah selesai, nanti bisa dicek oleh reviewer yang kolega atau siapa gitu, misalnya ya kayak Pak Imaduddin ini misalnya dikoreksi oleh saya gitu kan, saya koreksi, oh ini Pak kurang ini, kurang itu, ini sudah bagus Pak. Ini teman-teman yang lain juga kalau misalnya sudah nulis, silahkan ya, apa namanya, bisa untuk dikirim ke saya ya, semuanya gratis, tidak ada pungutan biaya sepeser pun. Dan saya senang sih ya, karena saya juga nggak nulis, jadi saya kalau baca, oh artikel baru nih, nah, ini biasanya sudah paham nih, oh ini kurangnya di sini, kurangnya di bagian ini ya, karena sudah berapa juga kadang saya mereview artikel juga ya, sehingga sudah biasa. Hari-hari ini sudah jarang nulis karena sibuk ya, jadi ya pernah menjadi wakil ketua ya, jadi akademik, jadi kadang sibuk ngajar di tempat lain, kadang juga ngisi eh, ininya, academic writing, atau misalnya yang itu ngisi metodologi riset, sehingga kadang teman-teman yang mungkin WA-nya lama saya bales ya, itu mohon bisa di ini. Tapi biasanya kalau saya di WA mahasiswa, kalau sudah saya suruh untuk kuliahnya ini diskusi Japri ya, persoalannya apa masalahnya, pasti saya balas kalau sudah saya ngomong. Karena saya beberapa tempat beberapa kali di di Surakarta itu yang S1 di metodologi penelitian itu, saya juga beberapa kali pertemuan, 1, 2, 3 kali pertemuan itu saya modelnya diskusi jabbing. Dia punya problem apa dengan proposalnya atau artikelnya, nanti saya diskusi di situ lewat jabbing. Ini nih, tulisanmu kurang ini sudah bagus, ini harusnya begini. Ya, saya model kuliah juga seperti itu. Karena kalau cuma di kelas tatap muka seperti ini, kadang mohon maaf ya, Bapak Ibu mungkin teman-teman mungkin, saya malu nih, belum, masih pemula, nanti di ini sama teman-teman. Biasanya lewat Japri. Nggak, penting sekali ya supaya semuanya juga kena. Ya, kalau seperti ini aja kan secara global ya. Sehingga untuk pertanyaan yang lebih rigid dan lebih mendalam itu kadang terbatas waktu dan terbatas kondisinya. Gitu. Itu teman-teman, mungkin ada pertanyaan terkait dengan penulisan artikel ya. Sudah mulai ada gambaran ke Bapak Ibu ya? Izin bertanya Bapak, Siap. itu kan saya kebetulan ini kan artikel ini adalah salah satu tugas dari dosen yang lain, Bapak. Saya sampai membuat akun Scholar gitu kan, mencari referensi gitu kan. Hmm. Nah, eh, akhirnya kan untuk kita publish ke Scholar itu kan
mungkin kita harus terindeks atau submit jurnal dulu, mungkin Bapak begitu. Nah, tadi itu kebetulan saya apa namanya mencoba submit melalui beberapa tahap begitu, 5 tahap kalau tidak salah atau 6 tahapan, dan kemudian komunikasinya via email begitu Bapak. Nah, untuk masalah submit ini, apakah kita bebas mau mau ke laman jurnal apa aja gitu Pak? Oke. Sebenarnya bebas, ya kan? Anda mau submit kemana aja, nggak masalah. Tapi belum tentu diterima. Maka kita lihat jurnal yang sesuai dengan skop atau bidang kajian terkait dengan tulisan Bapak. Kan begitu. Misalnya nih tulisannya tentang peradaban Islam ya, atau SKI lah, atau sastra Arab misalnya ya. Ya berarti jurnal-jurnal yang terkait dengan skopnya itu. Nah, gitu Pak. Hmm. Kan bisa dilihat tuh. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa tulisan saya kira-kira masuk ke situ bisa? Apa bisa lihat ke laman jurnalnya? Nanti di situ ada namanya archive, apa archive ya? Ada di poin laman jurnal itu ada nanti about terus kemudian kontak apa itu ya. Nanti di situ Ya. ada archive ya. Itu arsip itu. Itu arsip jurnal-jurnal yang sudah publish. Nanti bisa dibuka di situ volume satu, volume 2, cek aja volume paling terakhir, paling atas ya. Oh, kayaknya nih skopnya sama nih kayak punya. Atau bisa dibaca juga di skopnya. Ada di situ ya di situ juga deretan itu skop dia di situ. Kak, oh ini sesuai nih dengan skop saya. Udah masukin. Ya. Sudah sudah disubmit ke berapa jurnal Pak ini? Baru satu Apa kebetulan tadi jurnal itu apa kan namanya? jurnal Al Tarbiyah Pak. Oh, Atarbiyah. Atarbiyah mana itu kampus Iya. mana? Tadi sih dapat dapat linknya langsung dari Prof. Widodo tuh Pak. Saya kan minta Oh, Pak repository kampus Pak. gitu. Iya, Ya, jadi di situ kan banyak-banyak opsinya tuh mau submit kemana. Saya pilih itu karena saya pikir agak berkaitan begitu dengan judulnya oke. begitu. Berarti Bapak sudah melalui tahapan register dan macam-macamnya ya? Sudah, sudah, Sudah masuk OJS juga? sudah. Oke, sudah berarti sudah mengalami itu ya. Kalau sudah mengalami kan sudah tahu kan ya. Ya, mungkin tinggal Sudah tinggal disesuaikan dengan menunggu. template-nya belum? Sudah tadi sih diminta juga file secara utuhnya. Sudah disesuaikan dengan template template jurnal itu? Kalau sesuai template belum, Bapak? Tadi soalnya Oke. Hmm. saya Ya nggak unduh apa-apa, nanti template itu ditunggu tidak aja. bisa. Kalau kalau Eh, sudah ini kan dicek sama pengelola ya. iya, Kalau bisa dihubungi pengelolanya. sudah via WA dan via email Ya, yang responnya fast respon. pas respon kalau via email. Oh, via email fast respon. Iya, kadang begitu. Jadi memang dia nggak mau balas WA, tapi kalau lewat email. Atau kalau nggak emailnya memang dibuat otomatis ya, sehingga ketika sudah ini nanti muncul indikator ya. Biasanya pengelola seperti itu. Kadang ada yang pengelola mau via WA dihubungin cepat, ada yang tidak mau karena ya itu tadi kesibukannya ya, ini siapa gitu. Jadi kadang nggak mau ribet di situ gitu. Ya tidak masalah, nanti paling beberapa waktu nanti cek email terus ya. Misalnya nanti tolong cek CS-nya, nanti ada catatan nggak dari reviewer atau langsung publish dan sebagainya. Dan sering sering dipantau ya emailnya. Kalau perlu nanti di WA lagi pengelolanya, tapi jangan sehari sekarang WA besoknya WA lagi. Ditunggu aja Pak sekitar seminggu lah minimal ya. Ya itu memang Siap. prosesnya seperti itu ya. Sehingga nanti Bapak bisa ngecek juga ini terbit berapa kali sih jurnal ini kan bisa dicek tuh. Oh ini jurnal setahun terbit 2 kali nih, 1 kali di bulan ini. Maka kalau sekarang misalnya Bapak submit, kira-kira kalau misalkan artikel saya ini mau diterima gitu kan, mau dipublish kapan kan terlihat gitu. Oh kira-kira ini mau dipublish Desember nih paling cepat gitu kan. Jadi saya ya ancang-ancang gitu kan. Oh oke lah, bentar lagi seminggu lagi saya hubungi nih gitu kan.
Ya, tersubmit juga. Nanti kalau sudah tersubmit Bapak Ibu, yang Bapak Ibu awalnya ragu-ragu dengan kemampuan Bapak Ibu, saya itu nggak bisa nulis. Aku, gitu. Tapi kalau sudah tersubmit, Bapak Ibu ketagihan nanti. Lihat aja. Wah, saya hebat. Saya terus merasa Anda bangga gitu kan dengan diri. Bangga dengan diri itu ternyata perlu juga, Bapak Ibu. Bahkan menyombongkan diri itu juga perlu. Tapi pada porsinya kan. Anda kalau nggak seperti itu, Anda nggak menghargai diri sendiri dong. Bangga diri, percaya diri itu sebuah penghargaan buat diri sendiri. Jangan terus kita itu terus rendah hati, terus oh, bahasanya orang santri itu eh, awadu, tawadu itu perlu di posisi-posisi tertentu. Tapi ketika berbicara ilmu, Anda harus unjuk gigi supaya dunia mengenal bahwa saya itu penulis, gitu kan. Dan orang itu ketika sudah nggak ada itu kan yang dihargai, oh, wah, ini udah nggak ada nih. Tapi tulisannya nggak pernah hilang kan? Misalnya siapa gitu yang nulis tentang linguistik misalnya. Sebut saja misalnya Abdul Khair, share itu orang. Beliau masih ada nggak? Gitu kan. Jika nggak ada kan berarti yang dikenang adalah tulisannya. Dan itu akan menjadi amal jariah. Ya, Bapak Ibu, kenapa sekarang menulis artikel dan dimuat di Google Scholar? Ini yang nanti akan dikenang. Oh, ini tulisannya Pak Imamuddin. Submit di jurnal Tarbiyah, gitu kan. Tahun 2024 Desember, volume 4 misalnya, atau volume berapa gitu ya. Ini sangat luar biasa. Nah, ini nanti menunggu prosesnya. Bapak sudah bahasanya ya selangkah lebih maju daripada teman-teman yang memang kadang ya beda-beda nih kita kemauannya ya. Kadang yang nanti dululah saya masih sibuk dengan yang lain. Saya masih ngurusi anak dan istri di rumah, saya masih ngurusin suami dan anak, saya masih ngurusi sekolah saya nih. Ya kan, saya masih mengurusin pekerjaannya belum fokus sama nulis gitu kan. Belum begitu butuh. Tapi nanti kalau sudah terbentur dengan kebutuhan, maka Bapak Ibu mau nggak mau harus nulis. Dari itu, supaya nanti terbenturnya tidak terlalu sakit, kita harus persiapan kan begitunya. Orang kalau mau main sepak bola itu kan persiapan gitu kan. Nanti kira-kira mau ditabrak sama musuh itu kita siap-siap ikutnya begini. Ya. Sehingga kita sudah ada persiapan. Oh, besok ketika sudah deadline-nya, ya kan, saya nggak terlalu capek nih nulis gitu. Gitu. Sama juga nih orang mau ujian CPNS gitu kan, nggak belajar gitu. Yang belajar aja belum tentu lulus gitu kan. Ini nggak belajar, wah ini nunggu keberuntungan ini. Ya tapi kan keberuntungan itu tidak serta-merta menyeluruh gitu. Makanya saya kira ini Bapak Ibu kita sharing bareng dan motivasi buat saya juga supaya terus tetap produktif. Menulis itu bagian dari hidup seorang dosen dan dokter dituntut untuk terus menulis ya. Kan setiap hari bergelut dengan tulisan terus gitu. Itulah dunia dunia dosen dan saya kira teman-teman juga akan mengalami hal-hal seperti itu. Tesis, ya termasuk juga artikel ini dan kalau nggak sekarang dimulai kapan lagi? Itu sih intinya ya. Nanti silakan mulai menulis gitu Bapak Ibu ya. Artikel gitu. Nanti kita cek satu-satu bisa jadi ke saya, Pak ini judul kira-kira yang judul yang tepat buat ini apa ya? Kira-kira ini judulnya sudah oke belum ya? Sama dulu itu ya, ditagih judulnya dulu. Padahal kalau idealnya dalam penelitian itu ada problem di lapangan, barulah kita muncul judul kan begitu. Tapi faktanya mahasiswa nggak seperti itu. Ketika sudah deadline-nya, mana judul saya ditagih sama Kaprodi gitu kan. Judul skripsimu mana? Loh Pak, saya kan nggak menemukan masalah, jadi saya belum menemukan judul.
Oh, ada juga mahasiswa saya itu, Pak, saya itu orang yang nggak suka banyak masalah. Bagaimana saya bisa menemukan masalah? Nah, ini kon- konsepnya tidak seperti itu. Konsepnya tidak seperti itu yang dimaksud ya. Artinya kalau dalam dunia penelitian riset itu ada problem di lapangan, ya kan? Bahkan kualitatif itu problem di lapangan masih samar gitu kan. Ketika terjun di lapangan ternyata nanti menemukan judul yang baru. Nah, itu kualitatif, selalu dinamis. Tapi kalau kuantitatif tidak seperti itu. Dari awal sudah dipandu. Judulnya ya ini kira-kira hasilnya begini gitu loh. Dipandu oleh instrumen, ya kan? Kuesioner, dipandu oleh angket, dan kuesioner dan angket ini sudah dari awal sudah dicek oleh ahli apa namanya, ahli instrumen, oleh pakar, sehingga sudah valid, sudah oke, poin-poinnya, aspek-aspek yang indikator-indikatornya juga sudah dicek, baru nanti disebar. Itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif tidak seperti itu, dinamis. Judul bisa berubah, bahkan metode penelitian juga bisa berubah, objek juga bisa berubah, bahkan menemukan teori baru di lapangan. Itu disebut dengan grounded theory. Dalam penelitian kualitatif ada namanya studi kasus, fenomenologi, etnografi, grounded theory, ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif ya ada namanya korelasi, apa namanya, regresi, eksperimen, korelasi, ya kan, statistik deskriptif, ya. Kemudian macam-macam, ya. Dan itu semuanya ada caranya dan ada tahapannya secara teorinya. Nanti yang literatur review ya ada namanya cross analisis, ya, terus yang macam-macam, ya. Dia ada pakai analisis sosial, antropologi dan sebagainya. Saya kira juga saya lihat punyanya Pak Imaduddin ini ada juga dibahas di situ antropologi ya Pak. Ada sedikit pembahasan antropologi ya, ya kan? Iya, betul. Ya, berarti Anda pakai ada mungkin metodologi penelitiannya pakai antropologi gitu kan. Antropologi sosial, ya. Sehingga itu bisa disebut dengan literatur review dan sebagainya. Begitu teman-teman semuanya, ada pertanyaan lagi? Sebenarnya, Bapak, Ya. Hmm. kalau kita ganti email itu apa nanti di jurnal yang pernah kita submit itu nanti nama kita tidak terdeteksi ya, Pak? Soalnya saya pernah submit satu kali, terus karena ganti email, jadi nama saya tidak terdeteksi, Pak. Iya, biasanya begitu. Jadi email ini nyambung dengan Google Scholar kan. Jadi kalau jenengan sudah punya Google Scholar ya indikatornya ya salah satunya dari email itu. Kalau ganti email ya resikonya adalah tulisan yang sudah disubmit di suatu jurnal itu dan pakai email yang lama ya biasanya tidak terdeteksi. Resikonya adalah, tapi itu tidak akan hilang. Tetap ada di Google Scholar itu. Ya kalau misalnya Anda misalnya dengan email yang baru, terus kemudian kamu ketik misalnya namamu Aisyah Fajar Putri Artini, terus judulnya gitu, akan muncul gitu kan, akan muncul di Google Scholar, oh ini tulisan Anda, gitu. Tapi mungkin di laman apa ya istilahnya, di track record Google Scholarmu yang baru kan tidak terdeteksi. Gitu. Ya problemnya begitu kalau ganti-ganti email. Maka setelah ini email yang dipakai untuk macam-macam satu aja gitu kan. Meskipun punya email yang lain juga, tapi khususkan ada satu email yang itu untuk semua. Gitu. Terima Termasuk kasih, Bapak. media sosial Saya juga kan. sering lupa password itu, Pak. Nah, itu passwordnya diketik lalu disimpan di HP-nya, di Ya, catatan. ya. Kan ada note Oke, itu Pak. ya di HP. Jadi Ya, kalau lupa password
Kadang kan kita itu hidup ini terlalu sering, terlalu banyak password, password PIN ATM-nya 5, passwordnya beda-beda gitu kan. Belum password HP, belum macam-macam gitu kan. Nah itu kalau nggak dicatat ya lupa, apalagi yang angka-angka itu kan. Ya. Tapi kalau angka yang warna merah, warna biru nggak lupa. Yang di lembaran merah, di lembaran biru itu nggak lupa. Nah itu perlu dicatat no. Dan problemnya begitu memang lupa, lupa password, lupa email. Nah, ini kadang sampai lupa begitu orang masuk ke ATM tuh lupa lagi ya passwordnya berapa. Password yang dipakai ternyata apa? Password ATM yang satunya lagi 3 kali rubah lagi tuh gitu kan. Ini jadi penting dan memang problemnya kadang seperti itu. Hakada ya Zumala ya Asdiko terkait dengan al-muta'alliqah bi wahsiyah al-ilmiyah wal maqalah al-ilmiyah kaifiyati biha wa kitabatiha. Gitu Pak Imamuddin. Siap, Mohon maaf ya Bapak. Pak, saya baru bisa mendiskusikan sekarang. Karena kalau ngecek artikel itu tidak cukup 5 menit, 10 menit. Memang kadang harus dibaca minimal 15 menit. Kadang saya kalau eh, ini kadang ngecek di kampus yang kita sudah sampai sore, nah, jadi belum sempat untuk dibuka gitu kan. Nah, ini penting ya untuk kita diskusikan supaya teman-teman juga meskipun di mata kuliah ini tapi juga punya pengalaman untuk menulis khususnya di tema-tema yang berhubungan dengan bahasa Arab ya. Nanti saya harap semuanya bisa nulis artikel dan saya dicek satu-satu ya. Iya, begitu. Kita cukupkan, teman-teman? Pak, Ya, silakan. nek apa PTK berarti bisa ya Pak? PTK Penelitian tindakan kelas. secara umum boleh, cuma saya tidak tahu kalau di S2 PJJPAI ini masih tidak, nanti tergantung regulasi kampus. Oh, Gitu. gitu. Ya, tapi kalau untuk penelitian boleh aja PTK itu. Di sebagian perguruan tinggi PTK masih relevan Hmm. karena PTK itu kan siklus. Jadi Iya. PTK itu kan metode penelitian sendiri ya. Jadi nanti di situ ada siklus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, terus kemudian ada gitu, refleksi ya. Satu siklus berhasil atau tidak diulang lagi siklus dua gitu kan. Nanti ada pretest, post-test atau pakai apa kalau korelasi ya pakai angket. Nanti kalau eksperimen ya hitungnya pakai pretest, post-test ya. Kelas kontrol, kelas eksperimen itu. Nah, jadi kecenderungan penelitian di suatu perguruan tinggi itu juga terkait dengan budaya riset di kampusnya. Apakah di Syekh Nurjati Cirebon itu budaya riset PTK masih dipakai atau tidak? Ya kan? Kalau sudah nggak dipakai ya berarti nggak boleh. Tapi kalau masih relevan di S2 ya pasti bisa. Cuma saya bilang secara umum di dunia penelitian PTK masih boleh. Bagi guru-guru yang PPG itu rata-rata PTK tuh laporan akhirnya. Yang PPG, PPA, PAI itu saya lihat teman-teman di perguruan tinggi negeri yang ngajar di PPG itu mereka ngurusin apa namanya penelitian PTK-nya guru-guru itu yang PPG itu.
Ada lain, teman-teman? Ada yang mau tanya lagi? Bapak punten barangkali punya laman jurnal yang mudah untuk submitnya gitu, Pak. Bisa, nanti saya cek dulu ya, Pak, terkait Siap, dengan siap. SKI. Saya ada di grup dengan teman-teman yang terkait dengan peradaban Islam, terus kemudian BSA itu ya. Siapa tahu nanti mereka pengelola jurnal-jurnal yang terkait dengan artikel Bapak nanti bisa bisa saya kirimkan pengelolanya ya, nomornya ya. Siap, Bapak, siap. Oke, itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Kafana bihada al-waqt. Cukup ya? Cukup ya? Cukup, Bapak. Iya, Pak. Oke, ya siap. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan artikel, bisa nanti wapri aja, ya. Insya Allah saya jawab dan saya kasih solusi ya nanti. Insya Allah. Silakan. Bapak, maaf, Saya, Bapak ya, dosen di UIN Surakarta ya, Pak? saya ngajar di sana, saya ngajar Oh, mata kuliah, tapi saya home base-nya tetapnya tidak di sana. jurusan Semester apa, Pak? semester ini kebetulan saya ngajar metodologi penelitian di pendidikan bahasa Arab. Oh, saya alumni IAT, Pak. UIN Surakarta. Iya, Oh iya, ya siap. Oke. iya. Makasih, Pak. Sekarang posisi di mana berarti ini? Ini di Klaten, Pak. Oh di Klaten, ya, ya. Iya. Iya, oke, siap. Itu teman-teman semuanya sudah jam setengah 9. Iya, Pak, Jadi sudah. kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait artikel, nanti bisa japri aja. Aman ya, japri sama saya. Insya Allah saya balas. Baik, begitu teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik perkataan ataupun eh, tingkah laku yang kurang berkenan. Bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan teman-teman semuanya. Kita selalu ada perkembangan di pengetahuan dan ilmu dan setiap harinya kita ada progres ya terkait dengan studi dan sebagainya. Kita dalam keadaan selalu sehat, ya, selamat dunia dan akhirat dan selalu dalam Allah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khair, Pak. Jazakumullah khair. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Dr. Sehat-sehat Zahra. selalu, Bapak. Amin. Terima kasih, Pak.